dimaki-maki atau apa gitu? Kalau sama orang tua ya pernah sih. Sama orang tua? Sama orang tua. Oke, brother of super ya kan. Masih ada di obrolan super. Nah ini nih, ini adalah Umay dari apa sih, mahasiswa dari Uniba ya? Dari Uniba. Oke, dan satunya lagi, gue lupa nama lo, Aji. Aji. Iya. Dari akustik ya? Iya. Oke, akustik. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Gimana? Tadi macet nggak? Wah, seperti biasa ya. Biasanya juga macet. Oh, biasanya macet. Macet. Emang iya? Ya, santai aja ya, sampai ngerokok, sampai kopi ya kan? Udah dari tadi. Oh, udah dari Siap. tadi ya? Oke, siap. Gue yang belum berarti. Oh iya, boleh. Sejak kapan UKM Lisbu sama akustik didirikan? Dari Lisbu dulu kayaknya nih. Oh dari Wah, siap. Gimana tuh? UKM Lisbu. Berdiri di ini kemarin kita baru ulang tahun ya, lupa. Oh, yang Berdiri. keberapa? Yang ke-8. 8? Ya, Oke. berarti udah 8 tahun ya. 8 tahun. Berarti dari 2012. 2012. 2012 tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Tanggal Lupa ya? 12. Tanggal 12. 12 November berarti ya? Yuk. Iya, ini November. Nah, Oke. kemarin. Kemarin. Terus ada kesan-kesannya nggak? Lu nggak nyangka nggak sih udah sampai 8 tahun? Waduh, kalau dibilang nyangka atau enggak mau, karena gue juga termasuk muda ya. Baru masuk. Baru masuk gue juga. Baru jadi ketua. Baru jadi ketua, baru 2 kali. Nyangka nggak jadi ketua? Enggak. Ente? Enggak ya? Oh, nggak nyangka ya? Kebetulan gue kepleset aja, kejebur terusnya. Oh, dikerjain lo jadi ketua Iya. lo? Oh gitu, biasa anak mahasiswa begitu. Oke. Terus dari Kak Haji gimana tuh? Kalau dari akustik sih, akustik alhamdulillah udah berdiri kurang lebih di tahun ini tuh nginjek usia 13 tahun. Dari Udah tua ya? tahun 2009, tanggal 26 Mei. Unsara udah berdiri ya? Belum. Sejak itu Unsara belum berdiri? Belum. Jadi akustik Unsara tuh didirikan di STEMIK. Kalau dulu di Brimob. STEMIK apa Brimob nih? Di Emang Brimob sama? tempatnya. Oh, Brimob. Oh iya. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Oh gitu. STEMIK. Ya itulah. Oh iya. Nah, jadi didirikan di sana dari bulan tersebut ya sampai alhamdulillah sampai berlanjut sampai sekarang. Oh gitu. Udah kurang lebih 13 tahun. Jadi ketua udah berapa tahun? Alhamdulillah sih baru setahun sih. Oh, baru setahun. Biasanya juga setiap periodenya pun sama, setahun kecuali mungkin ada beberapa permasalahan atau beberapa konflik, mungkin bisa ada yang mundur, bisa ada yang maju periodenya. Emang berperiode gitu ya? Iya. Udah kayak presiden ya? Aduh. Kan bergantian Iya. gitu, administrasi. Biar nggak bosen juga iya. sih ya. Oke. Balik mundur deh. Lisbu tuh singkatan dari apa sih? Lisbu itu singkatan dari Lingkup Seni dan Budaya. Oh. Berarti itu seni itu dituangin di situ gitu semuanya. Iya. Apapun. Bebas. Kebetulan di kita ada 6 bidang. 6 bidang. Iya. Apa tuh? Misalkan kayak musik, Heeh. sekarang satunya musik, terus puisi, sastra, terus tari, teater, vokal, IUEO. yoi, dan satu lagi seni rupa. Seni rupa. Oke. Kalau akustik sendiri apa singkatannya? Biasa kan musik gitu kan akustik, Iya. nggak sih? Ya mungkin kalau untuk banyak orang tahu ya kenapa namanya akustik, pasti identik sama yang main alat musik gitu Iya. ya seperti biasanya lah akustik kayak gimana. Tapi itu adalah singkatan yang dimana singkatannya itu apresiasi komunitas seni Universitas Serang Raya. Tadinya kan kita di STEMIK, singkatan itu adanya apresiasi komunitas seni STEMIK. Dan dulu pun kita namanya udah beberapa kali ubah sih gitu. Berapa kali tuh berubahnya? Sekali dari STEMIK. Sebelumnya apa tuh namanya? Sebelumnya namanya mungkin serada apa ya? Serada aneh. Namanya Kresek dulu. Kresek. Kresek. Oh, itu nama daerah kan? Iya nggak sih?
Jangan-jangan gue doang yang tahu nama daerahnya. Jangan bilang gue doang yang tahu nih. Serius? Iya serius. Dulu namanya. Kalau Kresek itu apa singkatannya? Singkatan kreasi seni STEMIK. Oh, tapi lebih lucu sih. Iya. Gitu. Tapi Jadi- memang ini udah ditetapkan akustik ya. Nah, iya. Udah itu kan dari ya petinggi senior gitu. Jadi akhirnya ditetepin akustik. Ya. Terus yang buat senior, kalau yang udah keluar dari universitas masih nggak sih di Lisbu ya? Iya. Sama akustik masih nggak sih? Kalau di kita itu terikat. Jadi karena di aturan dasar rumah tangga kita itu udah tercantum bahwa Lisbu anggota seumur hidup. Jadi sampai dia kakek nenek juga. Oh kayak KTP ya, seumur Yo. hidup ya? Betul. Iya. Akustik juga? Kalau akustik sih ngopi dulu. Siap. Kalau Malu akustik deh. sih lebihnya apabila udah lulus dari universitas udah dianggap jadi senior. Lain halnya kalau misalkan masih masuk di perkuliahan dia masih anggota. Kalau udah lulus jadi senior, jadi keluarga besar. Oh Kayak gitu akustik ya. ya, lebihnya seperti itu. Tapi tetap silaturahmi lah ya. Tetap Harus. Iya. Nih kayak gue kan di kampus itu kan kagak ikut apa-apa ya. Kenapa tuh? Ya males aja gitu. Nah, menurut gue ya nggak penting gitu tuh kan. Menurut gue ya, tapi nggak tahu ya. Iya. Nah, lo pernah nggak sih berpikir seperti itu gitu? Sampai akhirnya lo terjun ke sini. Pernah nggak sih? Emang kayaknya nggak penting sih. Terus? Cuma gue suka aja yang nggak penting. Oh gitu. Iya. Jadi jatuhnya ke penting. Iya, begitu. Udah terlanjur nyemplung jadi ya Iya. udah masuk aja gitu. Oh gitu. Karena yang penting kan berawal dari yang nggak penting. Ya kan, gue pikir ada motivasi lain atau pengen cari jodoh, ya nggak sih? Ya nggak sih? Poin plus sih itu mau poin plus sih. Iya kan? kalau itu. Berarti pernah kan ya, apa tuh namanya cinlok ya? Tapi nggak udah sih? dapet. Alhamdulillah sih. Lo kok ada sih yang nanya satu Oh saja. iya, salah ya. Apa. Iya nggak bercanda. Oh gitu, tapi udah dapet. Ih, nanya lagi. Iya ya maafin. Iya. Lu udah dapet belum? Alhamdulillah. Ya udah. Belum. Nah, terus kan lo jadi ketua nih, berarti lo pada tahu kan fungsinya apa gitu, UKM ini tuh apa gitu. Terus seberapa pentingnya itu dalam hidup kalian tuh apa? Sok dari lo dulu deh. Dari gue dulu ya. Ya. Kalau ngomongin fungsi UKM ya, Oh. ya di situ kan yang kita tahu, yang diketahui umum ya, itu intrakurikuler. Ya. Ya, situ. Kebanyakan R, jadi makanya tadi ekstrakurikuler Nggak aja. belibet ya. Iya. UKM aja jadi ya. Iya, UKM aja. Oke, siap. UKM itu menyambung minat bakat mahasiswa. Iya. Ya, jadi kan yang namanya sekolah itu tempat belajar. Nah, salah satu tempat belajar yang enggak disediain di dalam kelas itu disediain di KM. Ya, kalau misalkan apa namanya ada teori, praktek lah. Kayak misalnya kalau kita ada pelajaran manajemen dan lain sebagainya. Kalau di UKM itu menurut gua ya, itu udah prakteknya. Manajemen SDM, manajemen keuangan, nah, dan lain sebagainya di situ. Iya, beranggota-anggota gitu ya. Iya. Iya. Kalau Kak Haji gimana tuh? Kalau menurut Fungsinya. saya sih, fungsi UKM kan mungkin hampir sama ya. Iya. Sama, Lebih Lisbu, tepatnya kan. akustiknya dah. Nah, Berarti. ya lebihnya sih akustik itu sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin mengekspresikan Asing. mengekspresikan apa yang dia punya seperti bakat berseninya gitu. Jadi misalkan kita punya bakat dalam bidang seni, nah disinilah wadahnya gitu. Jadi supaya terorganisir dari mahasiswa tersebut gitu. Jadi disinilah wadahnya, mungkin Lisbu juga sama gitu. Itu wadahnya. Iya. Sekarang udah berapa anggotanya tuh? Anggota terhitung dari yang alumni apa enggak nih? Yang sekarang aja dah. Oh, yang sekarang. Sekarang aja. Kayak banyak banget dah itu mah. Kalau anggota aktif sekarang sekitar 25 lah, karena emang kayaknya kita nggak pernah banyak deh. Kenapa tuh? Ya tadi dipandang nggak penting. Oh, Nah, gitu. Sering seperti itu. Iya sih, betul. Nah, kira-kira di situ. Tapi yang sedikit ini menurut gue itu ya orang-orang yang luar biasa. Nah,
Setuju. di situ. Kenapa? Karena dia berpikir out of the box. Oke. Saya merasa tersindir, Pak. Soalnya saya gak ikut nih. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Biar ikut nanti. Iya, jangan. Oh jangan. Kenapa Anda tidak menerima saya? Oke. Terus. Dari Kaji? Oh, kalau dari saya sih anggota ya. Iya, anggota. Buat anggota aktif sih, alhamdulillah mungkin nggak jauh beda sama di sekolah. 30 kurang. 30. Iya, yang aktif. Bisa sih, bisa. Apa nih prestasi yang paling dibanggakan nih dari LISPU? Ada nggak nih? Ada lah. Kalau ngomongin prestasi yang paling dibanggakan, semua prestasi menurut kita ya. Yes. Menurut kita, Yes. kita bangga itu. Tapi kalau yang berkesan mungkin ya, Mhm. mungkin yang paling berkesan itu salah satunya ketika kita keluar pulau Jawa di Kalimantan gitu ya, yang kita nggak punya duit, nggak megang duit sama sekali, spesial pun. Loh, terus ngapain lo nyopet? Ya kita berangkat aja, Oh. pakai doa aja. Modal Nggak, nekat. gimana ini? Coba ceritain gimana? Gimana tuh berangkatnya tuh? Soalnya kan nyebrang pulau, lo berenang apa gimana? Hah? Penasaran kan? Iyalah, ya kan pecinta booster juga pasti Oh, iya. penasaran lah. Jadi awalnya dulu itu lomba Ah. sekelas internasional. Oh, dapat sponsor. Nah enggak juga. Oh enggak, terus gimana tuh? Nah kita iseng-iseng lah Ngirim apa nih? ngirim buat mengikuti lomba itu. Oh, ini ya, Nah. apa sih konten atau apa gitu ya? Lomba ya konten. Terus? Dari keisengan itu dapet, seneng dong. Wah ini apa namanya lomba sekelas internasional diikutin 14 negara kan. Seneng banget tuh. Oh. Tuh, mewakilin kampus ya, mewakilin Banten iya. Oh. Tapi pusing. Pusing. Iya, kenapa pusingnya? Ongkosnya pak. Oke. Nah dari situ kita nyari sponsor kira-kira ya. Tadi bilang nggak dapat sponsor. Ah. Oke. Terus. Kita nyari di dalam di kampus, kita nyari sampai ke pemerintahan, Dapat tuh. nggak dapat alhamdulillah. Aduh ngomongin pemerintahan. Takut gue. Takut gue. Itu apa itu? Lomba apa itu? Kalau gue Kita dulu lomba musikalisasi puisi. Puisi. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Ya, dulu yang dari Jawa cuma 2. Kita Itu backsoundnya akustik apa gimana tuh? Musiknya? itu mau tergantung konsep Oh, dari gitu. grup masing-masing loh. Gitu. Nah, di situ ceritanya. Ketika kita nggak dapat uang, nggak dapat sponsor, ya kita modal nekat aja. Oh gitu sih. Sempet kita nggak bisa pulang. Nah, kenapa lo nyampe sini? Lo ikut. Ikut gua. Terus? Kebetulan 7 orang waktu itu berangkat itu, Cowok semua? cowok semua. Ah, sayang harusnya ada Aduh. cewek itu biar Oh, cuci mata Iya. maksudnya, cuci mata. Kalau lo ada kayaknya lo ikut deh. Tapi tadi gua nggak disetujuin Oh, masuk iya, kan. iya. Oh gitu. Terus makan apa lo? Makan ikan, mancing gitu? Apa gimana? Makan nasi terus sih, karena Oh, makan nasi terus? makan hati. Oke, pantas sih. Oke. Itu juara berapa tuh? Nah, tapi emang ya alhamdulillah kita di sana nggak ada juara, tapi runner up. Nah, yang juara 1 itu dari Atapel dari Bogor. Itu dulu dia pernah jadi musik ini bengkel West Rendra. Oh. Ya juara 1. Itu ya juara satu. Terus lo bisa pulang Nah, gimana tuh? gua ceritanya bisa pulang karena di sana kita dapat saudara. Saudara siapa? Saudara lu apa teman-teman lu? Saudara Kenalan. sekesenian Oke. di sana. Alhamdulillah. Nah, di situ yang kita dapat ya Donasi itu. etik pelajaran. Oh bener. Bener loh. Sampai gua kagetnya begini loh. Iya, Ketika mereka semua tahu ya kita di sini modal nekat doang, sampai mereka ngumpulin anak-anak, ayo kita ngamen di sana. Oh gitu. Gampang tempatmu dan lain sebagainya. Kalimantan tuh. Iya. Tepatnya di mana tuh Kalimantannya? Kalimantan Selatan. Ya, nama kotanya buset luas banget kok, Kalimantan Selatan juga. Gua udah lupa namanya. Iya. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Banjarmasin. Sono. Tapi lo ikut ini juga, ngamen juga apa gimana tuh? Alhamdulillah. Ikut dong. Ikut. Oh, berarti tahu juga. Gue pikir tanpa kalian tahu mereka donasi ke kalian.
Enggak, jadi ceritanya tadinya mau begitu ya. Tapi ketika ya udah diumumin, nah yang tadi yang juara 1 ini nih, yang KKPL ini, alhamdulillah mereka membantu kita ketika udah tahu gitu. Dari situ kita ya dari bantuan mana-mana lah banyak, dari situ kita bisa pulang. Jadi sebenarnya kebanggaan yang ngelebihin juara itu menurut gua ya ketika kita dapat saudara. Iya sih, betul. Super sekali. Ini mana penonton bayarannya sepi amat. Ya, apa ini? Kaget gue. Nah, dari Kak Haji apa nih prestasi yang paling banget? Seneng banget kok ya. Mungkin prestasi ya. Saya prestasi dari dulu sih. Ada beberapa prestasi yang dari senior saya tahu cerita gitu. Prestasi yang paling dibanggain sih, kita alhamdulillah dulu pernah diundang di suatu acara televisi ya, mungkin nggak bisa sebutin lah, buat ngisi Rampak Beduk. Oh ya, asli Banten ya itu ya? Asli Banten. Jadi kita dihubungi sama ya, channel TV tersebut melalui Instagram karena melihat dari YouTube katanya. Kita ngupload video Rampak Beduk di YouTube, akhirnya dilihat sama yang punya channel itu, akhirnya dikontak dan kita berangkat ke sana. Dan itu kita berangkat pas puasa, pokoknya acara sahur. Tapi puasa nggak tuh? Nggak tahu sih. Itu karena senior saya yang berangkat. Oh gitu. Tahun 2000? Tahun 2015 kalau nggak salah, 2015-2016. Oh iya, saya masih sekolah itu guys. Oke lanjut. Terus itu untuk prestasi yang udah lalu ya. Mungkin untuk sekarang sih alhamdulillah kita pernah mengikuti perlombaan tari senasional di UI. Iya. Itu temanya, nama acaranya lupa sih. Pokoknya di bulan kemarin, bulan Maret kemarin, pokoknya pas lagi pandemi ini lagi bener-bener ngangkat. Kebetulan UI di Depok kan. Nah kita modal nekat juga nih, gitu dengan adanya pandemi ini kita berangkat ke sana. Zona merah soalnya kan. Pertama titik dari situ. Sebenarnya kita berangkat, kita konfirmasi dulu sama pihak lembaga untuk ya keselamatan anak-anak lah gitu. Akhirnya ya kita diizinin berangkat. Ya walaupun alhamdulillah kita belum mendapatkan juara, cuman alhamdulillah pengalaman juga sih. Karena banyak dapat temen juga dari Lampung, dari Jawa, banyak banget itu. Akhirnya dari situ kita anggap ya itu sebagai pencapaian terbesar kita juga sih, prestasi kita juga. Seperti itu. Berapa orang tuh kesana? Kesana itu kurang lebih ada 10 orang kurang lebih. Sama penari kan cewek semua ya. Sama kita ya. Oh ini enak nih, ada ceweknya nih enak nih. Kalau ada ceweknya enak nih. Terus. Kita ngedampingin. Aduh bahaya ya. Alhamdulillah sih. Enak nih kalau ada cewek. Kan kalau misalkan aduh cowok semua kan, batangan semua. Ya terus. Asem. Jadi berangkat ke sana, alhamdulillah di support sama kampus juga. Kita pakai transportasi kampus. Berangkat ke sana. Yang cewek ya kita apa nari, nih? yang cewek nari. Oh, cewek nari. Ya kita mah yang ngedampingin aja yang cowok-cowoknya. Gitu. Dampingin apa? Mengamankan ya? Dia ngamanin lah, takutnya kenapa-napa. Cewek berangkat sendiri ke sana, ya takut sih. Takutnya datang-datang, badan gua kan kerok juga. Kerok apa tuh artinya kerok? Aduh, kerok apa artinya? Gua masih sekarang gak tau kerok apa artinya tuh. Apa tuh, bisa jelasin nggak? Kerok itu obat. Obat buat masuk angin. Kerok gitu. Oh, kerok bisa. Bener. Tapi bener sih tuh, saya sama kerok, cuman sama sih. Susah juga gitu, ribet lah. Oh cewek semua, berarti cowoknya ngamanin cewek. Iya. Jagain. Tapi kalau nggak bilang sih, lu nggak bilang. Nanti kalau buat penjagaan gue juga ikut ya. Siap bisa. Lu kan cowok semua tuh. Lu jagain siapa ya coba? Iya nggak ada yang dijagain sih. Terus tidurnya gimana tuh tuh? Kita di sana nggak nginep sih. Oh nggak nginep. Berangkat pagi nyampe sana. Sayang sekali ya guys. Waduh. Ngincer apanya? Saya nggak kepikiran. Nanya doang. Iya siap. Nggak gitu nanya doang.
berangkat subuh gitu, berangkat pagi subuh nyampe sana kita kan dikasih jadwal, kasih rundown buat akustik, UKM akustik tampil jam sekarang sekian. Kalau bisa datang sebelum jam sekian gitu. Ya kita datang, alhamdulillah sampai tepat waktu, prepare dulu kan, kita make up di tempat segala macam, kostum. Akhirnya pas penampilan ya kita langsung penampilan. Kelar itu kita nunggu pengumuman sore, ya alhamdulillah belum dapat ya, berangkat langsung pulang. Di dalam komunitas kalian UKM ya, ada konflik nggak sih? Konflik rumah tangga mungkin? Ada, banyak. Emang serius ada? Gue nanya bercanda loh pada. Emang udah ada? Bener aja. Gimana tuh cara masalah nyelesainnya tuh? Kalau cara penyelesaian Atau mungkin masalahnya kayak gimana tuh? Gue pengen tahu. Biasa kan cewek-cewek kan demen gibah ya, ya kan? Gimana tuh? ya masalahnya lumrah ya. Pertama waktu. Karena kebanyakan dari masing-masing mereka kan orang tua. Oh iya. Iya, orang tua, keluarga ya. Nggak boleh ngapain sih ikut ini, ngapain sih ikut itu. Gitu. Loh, seharusnya gini dong. Kalau misalkan lu masuk ke organisasi, berarti lu harus bisa ngasih tahu ke orang-orang untuk gua nih kayak gini, ya makanya gue ikut ini, ya kan? Kenapa orang tua sampai nggak percaya gitu, maksudnya nggak support gitu? Kenapa? Waduh, gua kalau ngomongin itu kurang tahu, tapi kebanyakan kan begini. Ya seperti yang diketahui umum, kami itu apa sih? Fungsinya apa sih? Yang diinginin sama orang tua kan rata-rata kebanyakan udah kamu belajar aja di kelas, terus dapat nilai bagus, lulus, udah kelar. Berarti kalau ikut UKM nggak dapat nilai bagus? Nggak juga kan? Nggak juga kan? Ya kenapa? Nah, cuman kan pandangan umumnya seperti itu, pandangan umum di masyarakat kita ya. Tapi ada juga yang memang mungkin ya dari awal bilang ke orang tuanya pengen ikutan ini. Nah ini nih masalahnya ya. Iya ini nih. Ada juga begitu kan. Ternyata nggak ada orangnya. Nah iya tuh. Dia tuh brother tuh, makanya jangan tukang bohong lu. Kalau emang lu misalkan lurus, lu pengen ngikutin organisasi, ya ngomong mah mau kesini, ya kan? Pak mau kesini. Jangan lu mau sama pacar lu malah ngomongnya ikut inilah lisbul aku sih. Yang jelek tuh UKM-nya. Jadi sebenarnya yang salah manusianya ya? Iya. Ya oke, berarti benar manusianya yang salah. Manusia emang tempatnya salah sih, apalagi cowok. Iya, wih bener. Sepakat ini man. Perasaan gue jadi cewek salah mulu apalagi tuh bang ini nih, nyalain gua aja. Oh iya. Tapi gue cewek ya, tetap ya gue cewek ya, tetap gue cewek. Jadi gue harus bener. Udah. Ini mana sih penonton bayarannya? Gue sepi banget. Sepi loh. Tapi masalahnya tuntas ya. Apanya bisa nggak? Maksud gue gini loh, ketika ada satu anggota lu punya masalah gitu, kalian itu ikut nyelesain masalah nggak sih gitu? Ya sedikit banyaknya kita apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Misalkan begini, untuk mendapat kepercayaan orang tua, ayo ke rumah misalkan hubungin orang tua. Oh pernah. Nah itu salah satu penyelesaian masalahnya. Itu pernah kita lakuin. Gimana lu ngomongnya coba? Jadi kalau lo benar pernah, gimana caranya lo masuk ke rumah cewek kan pasti kan? Cewek nggak? Macam-macam. Emang ada cowok juga? Ada. Ih manja. terus gimana tuh? Masuk ke rumah lo ngomongnya gimana tuh? Iya, orang tua kan mempertanyakan, emang ikut ekstrakurikuler apa sih? Ya betul pasti gitu. Terus mau jadi apa sih lu gitu tuh kan? Lu jawab apa tuh kalau orang lagi? Biasanya orang tua kan pedes ya. Iya sering sih. Kita mesti sabar aja ya. Iya sabar lu ya. Gimana tuh? Ya kita menjelaskan apa adanya. Kayak misalkan anak ibu misalkan ya. Misalkan gua deh misalkan ya. Anak ibu suka sama seni. Tapi selain seni, memang sebenarnya dia belajar organisasi. Nah, kenapa sih harus belajar itu? Kalau pengetahuan umum ya orang tua setelah selesai kuliah kan rata-rata pada kerja ya. Iya, pengen kerja di kantoran ya kan. Nah, pabrik ya kan. Nah, itu juga kan termasuk organisasi sebenarnya. Iya. Kantor, pabrik dan lain sebagainya itu organisasi. Iya betul sih. Gitu. Masuk sih. Kok gua nggak kepikiran ya?
Nah, sebelum ke ranah yang profesional kan ada pembelajarannya. Kita di situ. Itu yang mungkin bisa diterima ya sama penjelasan orang tua. Tapi memang faktanya begitu. Itu Bu, dengerin Bu. Lu pernah nggak dimaki-maki atau apa gitu? Kalau sama orang tua ya pernah sih. Sama orang tua? Sama orang tua sendiri pernah. Bahkan kan sebelumnya saya juga ngerasain jadi anggota. Naik jadi pengurus gitu kan. Iya. Ya banyak pandangan dari orang tua kayak bahkan lebih parahnya ya dibilang anak durhaka lah segala macam gitu. Tapi kakak masih kan? Nama di kakak lu masih kan? Oh masih. Bentar lagi mau dicoret katanya. Oke. Udah siapin tim ek. Oke. Masih sih alhamdulillah. Ya sampai sekarang ini gitu kan walaupun emang permasalahan itu kan sebelumnya ya ketumnya bukan saya ya. Akhirnya ke rumah ngobrol sama orang tua. Akhirnya ya udah yang penting dari segi kuliahnya jangan sampai dilupain gitu sih. Sebenarnya orang tua risihnya sih takutnya ya, iya, takutnya itu ya mengganggu perkuliahan aja. Iya. Karena emang sebenarnya apa ya kita ngikut organisasi harus benar-benar nge-manage waktu kita ya, dari segi waktu organisasi. Tapi sekarang orang tua mau apa? Maksudnya sudah support. Alhamdulillah udah support. Bahkan saya kesini pun ya udah support gitu. Oh gitu. Dianterin sama mama? Enggak lah, saya dari Salira. Katanya support, enggak apa-apa. Kan kontekan. Iya. Aduh. Berarti ternyata memang benar ya, kita memang harus ospek, ikut ospek ya kan. Berarti memang selama ini gue yang salah sih, gue akuin. Nih ya gue doang nih cewek yang ngaku salah nih ya, maaf lu. Gue doang nih, cewek ngaku salah. Karena emang iya gue salah sih. Gue nggak ikut ospek, gue nggak ikut UKM ya kan, jadi gue nggak tahu yang namanya UKM sama himpunan itu apa bedanya ya kan. Aduh ternyata beda guys, ya kan. Ternyata banyak juga ya itu yang informasi yang kita dapat juga kan. Nah itu maksudnya itu yang kita dapat secara individu di luar hal-hal umum yang tercatat, mengikuti hal-hal yang kayak gitu. Iya betul. Kayak kan banyak saudara banyak link ya nggak sih? Link apa nih? Aduh, link XXX. Wah, jangan sebut guys. Oh iya siap. Nggak apa-apa sih, udah pada gede kan? Ya udah nggak apa-apa. Soalnya yang nonton ini seluruh dunia, bukan di Indonesia doang ini. Yang di Jepang nonton, di Eropa, ya kan segala macam nonton ini. Siap. Jadi di sini ada translate-nya di sini nih. Dan gua nggak tahu ini udah berapa durasinya. Oke, nih gue mau misalkan nih, tadi kan gue nggak ikut ospek ya. Jadi sekarang gue mau ngerasain gimana caranya gue jadi maba nih. Ketika gue jadi maba, kalian gimana caranya ngeyakinin gue, ngegoda gue gitu sih? Nggak gitu sih. Aduh. Nggak gitu sih. Gimana ya? Yakinin gue biar gue jadi masuk di UKM, salah satu UKM kalian gitu. Apa nih? Jurus ditunya. Gitu. Jadi kita tampilin aja apa yang memang kita harus tampilin. Nah itu yang membuat ada kesenian gitu, ada musik. Karena mungkin gue suka musik, gue ikutan lah. Kira-kira gitu. Musik apa yang lo suka? Band misalkan gitu ya. Band itu emang masuknya musik ya? Oke. Kalau katanya sih iya. Iya. Enggak. Oke. Terus lo nambahin apa ya dari akustik nih? Kalau dari akustik kan ya paling ya nambahin tiga unsur itu. Sama musik, tari, teater. Dan kebetulan tari kita juga itu kebagi dua nih. Dia ada yang modern, ada yang tradisional. Dan kita nampil berarti 4 penampilan. Di satu waktu kita penampilan. Jadi bagian UKM akustik silakan menampilkan apa yang ingin ditampilkan, silakan. Sudah ya udah untuk seterusnya ya kita perkenalan, kita UKM akustik, ya lebihnya itu sih. Kalau misalkan jurus gitu kayak ngerayu-rayu enggak sih, sama kayak UKM Lisbu. Lebihnya malah udah sih nggak usah ikutan gitu tuh. Ih serius. Kita nyanyi sendiri aja. Terus kenapa lu sampai bertahun-tahun lu berdua organisasinya berdiri? Karena kan gue nyolot gak tuh? Karena kan kita mikirnya gini, kita wadah. Dan di dalamnya kan kita ya belajar gitu ya. Dan kita ya kayak yang mau belajar hayu gitu. Yang nggak mau belajar ya udah gitu tuh. Lebih simpelnya gitu. Jadi kan yang mau masuk kita bareng, yang enggak jangan sampai kita maksain gitu.
dia nggak mau kita maksain, malah jatuhnya nggak baik juga. Iya sih. Iya nggak? Memaksakan sesuatu Ya. itu emang gak baik juga sih. Oke deh, pesan deh buat kalian nih, ketua ya kan, karena kalian ketua, pesan nih buat Boster ya kan, oper ya kan, obrolan super, supaya mereka gak kayak gua. Jadi mereka harus mengikuti ospek dan UKM, maksud gua gitu tuh, biar gak kayak gua. Gimana nih pesan kalian nih ke Brother of Super? Kalau pesan gua ke Brother of Super ya, Iya. atau siapapun lah, atau siapapun. Brother semua. Soalnya yang nonton di seluruh dunia tuh guys. Iya. Ini Jepang. Planet Mars, Jupiter, Uranus. Seluruh dunia coy, bukan Oh, nggak planet, Antariksa ya? bukan Garesa. Gaib, Hah? gaib. Waduh, Dunia lain. Kalau gaib juga. Wih, beda program nih kayaknya. Enggak. Gimana? Kalau pesannya sederhana sih. Hmm. Kalau memang tergantung balik lagi ya, apapun tujuannya. Kalau memang kita tujuannya kuliah cuma buat ngejar jasa, ya lebih baiknya kuliah pulang aja. Selesai. Gua gitu tuh. Salah juga sih terus. Tapi kalau tujuannya buat belajar, belajar kan luas ya. Yes, di mana Ya, aja. ya gue saranin ikut. Kenapa? Karena di situ kita tadi tujuan kita kuliah buat nanti dapat kerja misalnya. Iya, iya. Itu sebelum kita lulus sudah banyak kenalan. Terus Purpose-nya. punya banyak saudara. Malah sebelum kita ngebuktiin apapun, pernah ada kejadian gini. Ada dari anggota kita misalnya, dia kualitas lah, berkualitas nih. Terus Si anggota ini. nah, Oh, dia- pesannya panjang ya? Oke. Intermezzo lagi. Oh iya, yes. Lanjut. Jadi gue lupa nih. Lupa, terus itu ya. Ada satu anggota ya. Ya, dia nggak perlu membuktikan dia pengen lamar kerja gitu. Misalkan Oh. kita harus ngebuktiin ke apa ya, atasan misalnya atau Iya. si orang itu bahwa kita berkompeten buat kerja di situ. Enggak, bahkan malah ada yang, "Yuk lu ikut gua." Karena gua udah percaya sama lo gitu. Gua udah tahu lo itu gimana. Oh iya karena itu ya. Oh iya. Betul sih, betul. Mungkin itu aja sih. Dari kakak. Dari saya. Kalau saran dari saya sih mungkin lebih simpel, explore diri aja. Misalkan ya niat masuk kuliah, kita ya nyari pengalaman lah masuk kuliah tuh kayaknya. Kalau ya tujuannya buat nyari kerja doang ya semua orang sih bisa sih kalau itu kan. Iya betul. Cuman kan ya terbentur sama Orang ya, dalam. bukan orang dalam. Persyaratan. Oh persyaratan. Masuk pekerjaan kan ya harus S1 segala macam kan. Iya sih betul. Gitu kan. Ya lebihnya sih explore diri aja. Apabila ada hal-hal yang ingin diketahui ya harus ditelusuri gitu. Kayak misalnya contoh saya, contoh pribadi lagi. Dulu nggak pernah yang namanya ikut organisasi dari SD, TK, madrasah. Gue banget tuh. Emang TK ada ekstrakurikuler? Terus Ada. Oh emang ada bener? Ada. Ih, emang pernah TK? Pernah coba. Oh, alhamdulillah. Ya, Jadi TK, madrasah, SMP, STM saya dulu STM. Sama coy. Masuk universitas pengen nyoba nih organisasi. Oh, gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Ya balik lagi ke niat itu. Jadi apa yang kita ingin ya dikejar juga, jangan cuma jadi angan-angan doang. Oke. Itu sih. Wah, super sekali guys. Oke, ternyata sudah 30 lebih kayaknya sih. Gak tahu gue juga. Oke, thank you ya buat Kak Uma sama Kak Aji udah mampir ke sini ya kan. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton Oper ya kan, obrolan super. Jadi jangan kayak saya. Kalian harus ikut ospek dan UKM kalau bisa ya kan, biar banyak wawasan, maksudnya gitulah. Dan gak kayak gua nggak ada wawasan, jangan ikut gua lah. Ya. Sama gua juga. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita Boster Serang atau follow Instagram kita boster.srg ya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semua dan bye bye.